Saudara, selamat malam. Proses pencarian pesawat ATR 42500 di lereng puncak Bulu Saraung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan terus berjalan. Sejumlah puing pesawat dan satu korban telah ditemukan. Meski demikian, tim SAR gabungan juga terus mencari mesin dan kotak hitam pesawat. Lalu bagaimana tim SAR gabungan mencari para kru dan penumpang di tengah tantangan medan dan cuaca? Kami juga akan menyoroti, saudara, soal banjir di wilayah Pantura, Jawa Tengah yang menyebabkan sejumlah perjalanan kereta tertunda. Sejumlah topik ini akan jadi sorotan utama di Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputra bersama Anda. Saudara, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nawoko menyatakan telah menerima laporan dari tim SAR tentang temuan satu jenazah korban. Jenazah ditemukan sekitar 200 meter di bawah tebing curam. Tim SAR saat ini tengah berupaya untuk mengevakuasi jenazah itu. Nantinya jenazah akan dibawa ke Posko Aju di Tompo Bulu. Sementara itu, beberapa serpihan pesawat yang ditemukan telah dibawa turun oleh tim SAR. Beberapa saat yang lalu telah kami terima di Posko Aju ini, yaitu beberapa serpihan yang sudah berhasil dibawa turun oleh tim SAR kita. Kemudian ada berita yang cukup menggembirakan. Beberapa saat yang lalu tim kita juga sudah menemukan jenazah dan sekarang jenazah posisinya sudah masuk kantong. Dan tim sedang keras untuk menaikkan. Karena posisinya kurang lebih sekitar 200 meter di bawah tebing yang sangat curam, kemudian dengan vegetasi yang cukup rapat. Sehingga ini membutuhkan perjuangan yang cukup keras dari anggota tim kita. Saudara, tim SAR gabungan masih berupaya mengumpulkan puing-puing bagian pesawat ATR 42500 yang ditemukan di lereng puncak Bulu Saraung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep. Proses pengambilan bagian pesawat dilakukan di medan pegunungan dengan kondisi yang cukup sulit. Akses menuju lokasi badan pesawat terjal, berkabut, dan memiliki visibilitas terbatas. Kondisi ini sempat menjadi kendala bagi tim SAR dan menurunkan puing-puing pesawat serta melakukan penyisiran di sekitar lokasi temuan. Operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan fokus utama pada pencarian korban, pengumpulan puing pesawat, serta upaya menemukan kotak hitam atau flight data recorder. Lalu bagaimana perkembangan terkini proses evakuasi korban pesawat ATR 42500? Kita perbarui informasinya bersama jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Gufron, bagian pesawat apa saja yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan sejauh ini? Ya, selamat malam Radi dan juga saudara. Selama proses evakuasi hingga malam hari ini sejauh ini memang sudah ada beberapa bagian yang sudah ditemukan. Di antaranya adalah badan pesawat atau bagian jendela pesawat, terus kemudian bagian ekor pesawat, serta beberapa bagian kecil lainnya yang memang tadi sempat dibawa turun oleh tim SAR gabungan menuju ke posko gabungan tempat saya melaporkan saat ini. Sendiri menyatakan bahwa tidak memberikan atau juga tidak mengimbau kepada awak media untuk tidak mengambil gambar lebih jauh terkait dengan gambar temuan-temuan pesawat yang telah ditemukan. Nah, terakhir mereka telah menemukan juga tadi kotak yang awalnya diduga merupakan black box, namun setelah diklarifikasi ini merupakan bukan black box dari pesawat itu sendiri, karena memang tempat ditemukannya ini bukan berada pada ekor pesawat. Setelah dikonfirmasi kepada tim SAR yang menemukan bahwa kotak yang awalnya diduga black box ini ditemukan ataupun juga didapat di bagian hidung pesawat, sehingga ini dikonfirmasi merupakan bukan black box melainkan alat pendeteksi cuaca ataupun juga radar fungsi yang lain milik pesawat. Tentu saja untuk proses evakuasi hingga malam hari ini dihentikan, namun saudara, seperti yang kita ketahui bahwa memang satu jenazah ataupun juga korban ini telah ditemukan, hingga sejauh ini belum bisa dilakukan identifikasi karena hingga malam hari ini sampai sekarang juga korban masih berada di puncak ataupun juga di titik ditemukannya di Gunung Bulu Saraung di Kecamatan
Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Bahkan setelah semua tim telah turun dari Gunung Bulu Saraung, masih ada 10 orang tim yang berada dan juga bersiaga di sekitar jenazah ataupun juga korban yang akan nginap, ya, akan bermalam di lereng Gunung Bulu Saraung itu. Tadi juga kita sempat berkonfirmasi kepada beberapa tim yang sudah turun dari Gunung Bulu Saraung, ini menyatakan bahwa memang lokasi ditemukannya jenazah itu cukup sulit untuk turun ke bawah, itu bahkan harus diulurkan beberapa meter tali begitu ya, terus kemudian juga mereka harus membuat simpul tangga dan lain sebagainya untuk bisa turun, karena untuk mengandalkan topografi ataupun juga kemiringan yang ada di puncak Bulu Saraung ini sangat-sangat mustahil, karena memang kemiringannya bisa hingga mencapai 90 derajat. Tadi juga memang diinformasikan bahwa korban yang ditemukan 200 meter kurang lebih jauhnya dari puncak Gunung Bulu Saraung ini, kemudian menjadi momen bergesernya titik awal untuk memetakan pencarian evakuasi korban lebih lanjut, yang awalnya berada di titik koordinat penemuan badan pesawat, sekarang bergeser ke 200 meter dari puncak, yaitu ditemukannya jenazah. Kemudian nanti akan melakukan radius beberapa meter hingga beberapa kilometer lagi, tergantung dengan topografi ataupun juga kondisi permukaan Gunung Bulu Saraung. Sejauh mana mereka akan bisa melakukan makin jauh radius yang mereka lakukan akan memaksimalkan ataupun juga potensi besar untuk bisa menemukan jenazah-jenazah lainnya. Tentu saja untuk proses evakuasi hingga malam hari ini belum dilakukan. Skenario terbaiknya adalah akan dilanjutkan esok hari, namun akan dilihat lagi bagaimana kondisi cuaca esok harinya, Radi. Ya, Gufron, ini kan Pangdam 14 Hasanuddin sebut satu jenazah telah ditemukan tim SAR gabungan. Nah, apakah sekarang sudah bisa dievakuasi dan diidentifikasi oleh pihak keluarga ataupun tim DVI? Untuk saat ini belum bisa, karena memang korban ini masih berada di lereng Gunung Bulu Saraung. Jadi bahkan untuk tiba di posko terdekat dari Gunung Bulu Saraung, tempat saya melaporkan saat ini yang berada di kaki Gunung Bulu Saraung di desa Tompo Bulu saja, ini belum sampai. Ini sudah dilakukan coba evakuasi sejak sore tadi, sejak ditemukannya korban hingga malam hari ini. Memang kendala cuaca, kabut, kemudian juga hujan, medan yang terjal, hingga kondisi di atas yang sangat licin dan juga angin, kekuatan angin ini menjadi kendala dan juga pertimbangan tersendiri bagi tim SAR untuk bisa mengevakuasi dan juga menurunkan jenazah ke posko terdekat. Memang hingga saat ini belum sampai di posko terdekat, hingga tim DVI pun belum bisa melakukan identifikasi lebih lanjut. Hingga saat ini kita belum mengetahui apakah jenis kelamin dari korban ini perempuan atau laki-laki, karena memang masih menunggu tim yang ada di atas untuk turun ke posko terdekat, kemudian nanti akan dilanjutkan ke 2 jam kurang lebih perjalanan darat ke Kota Makassar untuk menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Radu. Baik, terima kasih Gufron Lamataha melaporkan langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Saudara, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyatakan pesawat ATR 42500 menabrak lereng Gunung Bulu Saraung setelah dilaporkan hilang kontak. KNKT menyebut insiden ini sebagai Controlled Flight into Terrain atau CFIT. Kejadian ini kita tambahkan CFIT, Controlled Flight into Terrain. Jadi memang pesawat nabrak bukit atau lereng sehingga terjadi beberapa rekan-rekan kemudian yang akibat tabrakan akibat benturan. Jadi memang kita mengatakan sebagai civil control flight into terrain. Jadi pesawatnya dalam bisa dikontrol oleh penerbangnya, tapi penabrak bukan sengaja ini nanti jangan salah kutip lagi, bukan mengontrol, tapi istilah itu kalau nggak cuma googling apa arti sipit tadi. Jadi pesawatnya masih dalam kontrol oleh pilotnya, tapi ya memang tidak ada masalah untuk kendali dari pesawatnya.
Sehari sebelum mengalami kecelakaan pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesia Air Transport sempat mengalami masalah mesin, namun setelah diperbaiki pesawat dinyatakan layak untuk beroperasi. Di engine di hari Kamis, tapi kami sudah perbaiki dan kami sudah tes. Terbukti dari Halim sampai Semarang dan Jogja tidak ada masalah. Di hari apa? Di hari Jumat. Jadi semua sudah normal, sudah terbaiki. Ini adalah gambar amatir pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesia Air Transport yang mengalami kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Pesawat ini sempat mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang Jumat 16 Januari lalu. Setelah dari Bandara Ahmad Yani, pesawat kemudian terbang ke Yogyakarta lalu menuju ke Makassar. Di tengah proses pencarian pesawat ATR 42500, keluarga para penumpang dan awak menanti kabar. Mereka berharap keajaiban semua penumpang dan kru pesawat selamat. Sudah lebih dari 24 jam, keluarga para penumpang dan awak pesawat ATR 42500 terus menanti kabar. Salah satunya keluarga Deden Maulana, seorang pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tinggal di area Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tangis keluarga tak terbendung saat mendapat kabar Deden Maulana belum ditemukan sejak kecelakaan pesawat ATR 42500. Sang ayah bercerita, ia terakhir kali berkomunikasi dengan anaknya Kamis pekan lalu, tapi tak mendapat kabar untuk perjalanan dinas kali ini. Ketemu di tanggal 24 kalau nggak salah. 24 kemarin, Desember lah. Tapi kemarin tanggal di hari Kamis itu tanggal berapa ya? Hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin tanggal 15-an ya, 14. Sempat WA-an gitu. Biasanya kalau dia mau berangkat dinas itu suka bilang minta didoain. Nah, kalau yang kemarin nggak ada kabar. Ya mudah-mudahan ada keajaiban dari Allah. Keluarga Ferry Irawan, staf analis pengawas kapal di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP) yang juga menjadi salah satu penumpang juga masih menunggu kabar. Keluarga Ferry bilang adiknya memang biasa melakukan perjalanan dinas memantau via udara seminggu sekali. Sebelum pesawat ATR 42500 hilang kontak, kakak Ferry sempat berkomunikasi sebelum jam 10 pagi Sabtu kemarin. Kemarin itu kan infokan gitu, kalau misalkan Ferry hilang kontak, katanya seperti itu. Tapi kita belum bisa share karena belum bisa ada kepastian gitu. Jadi saya masih keep juga sama istri dan anak-anak saya masih gitu kan. Setelah itu karena dia nyetir kan, setelah kurang lebih sejam setengah ya pasti jam telepon ya WA ya. Begitu juga keluarga Yoga Noval, pegawai KKP penumpang pesawat ATR 42500. Mereka masih menanti kabar Yoga ditemukan. Sabtu malam, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sempat datang ke rumah Yoga di wilayah Jati Padang, Jakarta Selatan. Sakti memastikan dukungan KKP kepada keluarga sambil menanti kabar para penumpang dan awak pesawat ATR 42500. Tak hanya 3 penumpang, pesawat tersebut juga membawa 7 kru, salah satunya awak kabin Esther Aprilita Sianipar. Orang tua Esther berharap ada mukjizat semua penumpang selamat. Pertengahan 12 kan dia nggak terbang dari pertengahan Desember sampai akhir Desember karena pesawatnya itu lagi mau dipasang kamera katanya gitu. Pasang kamera di bawah pesawat itu CCTV, jadi mereka sementara nggak terbang gitu. Dia kan standby-nya di Halim. Nah, saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar gitu. Kami berharap ditemukan mereka semua dalam keadaan selamat gitu. Sabtu siang, pesawat ATR 42500 dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta ke Sultan Hasanuddin Makassar hilang kontak. Sejumlah puing pesawat telah ditemukan di lereng puncak Bulu Saraung, Kecamatan Tompu Bulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap pesawat tersebut dalam misi pantauan udara di wilayah sumber daya kelautan Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Korban kecelakaan pesawat ATR 42500 masih terkendala hujan lebat dan kabut tebal. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kecelakaan atau musibah, hilang kontaknya pesawat ATR yang diperkirakan jatuh di sekitar Gunung Bulu Saraung. Berhasil menemukan serpihan pesawat, di mana diyakini itu adalah badan pesawat, ekor pesawat, dan jendela pesawat. Saudara, tim SAR gabungan masih kesulitan mengevakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Hujan lebat dan kabut tebal menjadi kesulitan utama upaya evakuasi ini. Selain faktor cuaca, medan terjal juga jadi kendala utama, maksud kami tim SAR gabungan untuk mengevakuasi satu korban yang telah ditemukan. Demi keselamatan personel, tim SAR memutuskan mendirikan tenda dan bermalam di dekat lokasi temuan korban. Upaya evakuasi segera dilanjutkan saat cuaca membaik. Yang sekarang masih satu jenazah yang tadi dilaporkan, karena ini belum bisa turun karena teman-teman sendiri lihat malam hari ini kondisi cuaca sangat tidak memungkinkan untuk menaikkan jenazah dari lereng. Sementara ada 10 orang yang bersama jenazah di sana. Saudara, meskipun lokasi pesawat ATR 42500 sudah teridentifikasi dan satu korban telah ditemukan, tapi satu hal yang terus dicari selain kru dan penumpang adalah mesin pesawat dan kotak hitam atau black box. Kita bahas upaya pencarian pesawat ATR 42500 bersama pengamat penerbangan sekaligus mantan investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, Ruth Hana. Selamat malam, Bu Ruth. Selamat malam. Baik. Mas Radi. Bu Ruth, tadi kan sudah dilakukan pencarian dan ada beberapa part yang sudah ditemukan, tapi yang paling krusial memang kotak hitam ya sejauh ini untuk mengetahui penyebab kecelakaan terjadi. Tapi sebenarnya selain soal kecelakaan, seberapa krusial kotak hitam ini menjadi petunjuk penyebab utama kecelakaan pesawat, Bu Ruth? Ya, ini sangat vital sekali karena dia sangat membantu para investigator seperti saya dulu untuk mengetahui latar belakang kejadian, kemudian apa yang dilakukan, bagaimana pergerakan si pesawat, apa yang dilakukan oleh si PIC dalam keadaan distress tersebut. Kemudian kita juga bisa menghitung kira-kira ya altitude-nya, kemudian kecepatannya, heading-nya dia ya, arahnya kemana, kemudian bagaimana engine performance mereka, jadi mesinnya juga bisa diketahui karena FDR yaitu Flight Data Recorder ini mencatat sampai ratusan parameter terhadap si pesawat itu sendiri. Nah, ini juga yang membantu si pilot untuk kita juga maksudnya untuk kita menghitung apakah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pilot ketika dia mengalami distress itu tepat atau tidak. Itu bisa kita ketahui dari flight data recorder dan juga CVR dari cockpit voice recorder yang merekam percakapan pilot, kemudian komunikasi dia dengan ATC, kemudian bunyi-bunyi dari mesin yang ada di kokpit, alarmnya bagaimana, bunyi peringatan seperti apa. Nah, ini tercatat selama 2 jam di CVR. Nah, ini kita sangat
bisa gunakan untuk menginvestigasi faktor penyebab kecelakaan tersebut. Oke, Itu Mas Ray. baik. Bu Ruth mungkin tadi sempat menyimak yang terakhir ditunjukkan oleh Danrem tadi di Pangkep begitu ya, ada satu bagian pesawat yang ditemukan berwarna oranye tapi memang bukan black box atau kotak hitam. Ibu Ruth tahu bagian apakah yang ditemukan itu? Saya kebetulan nggak lihat ya, Oh, Mas. tidak lihat ya, baik. Tapi kalau ya Posisinya di tapi hidung kalau pesawat, Bu. Ini warnanya informasi yang oranye, saya tambahkan tadi. Informasinya berada di hidung pesawat katanya. di hidung. Ya, di hidung pesawat. Ya, kalau black box ATR biasanya itu adanya di belakang, Di belakang, pesawat karena dia ya lebih bisa menahan benturan, terus kemudian penetrasi ada benda tajam, nah makanya ditaruhnya di belakang. Nah, saya nggak tahu tuh yang di depan apa, mungkin ya. Oke. Warnanya oranye. Oranye juga, Black Ibu, box tadi itu yang saya memang lihat. warnanya oranye. Ya, oranye memang warnanya kalau black box. Baik, baik. Nah, selanjutnya Bu Ruth, dalam fase ini, indikator apa yang biasanya paling menentukan untuk mengerucutkan dugaan penyebab kecelakaan, terutama untuk insiden ATR 42500 ini? Oke. Kalau melihat dia berhadapan dengan terrain, kemungkinan besar ini memang kejadiannya CFIT, ya, Controlled Flight into Terrain, di mana pesawat ini harus didukung oleh peralatan yang bisa membantu si pilot untuk cepat mengambil suatu sikap naik atau menghindar. Nah, apakah alarm dari alat tersebut bunyi atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan saya, apakah di pesawat ini ada CFIT ini, warning system, jadi terrain awareness warning systemnya ada, kemudian apakah masih aktif, ataukah ketika dia alat itu berbunyi, si PIC terlambat merespons, bisa saja begitu kejadiannya. Kemudian mendadak untuk pitch up, untuk naik. Nah, ini juga menyebabkan pesawat menjadi tabrakan kepada bukit-bukit. Kita kalau ingat peristiwa di Sibolangit, hal yang sama juga terjadi, di mana kaptennya pada waktu itu bukan yang membawa ya, yang membawa adalah first officer-nya, itu juga mengalami kebingungan, bukan tidak dibimbing ya, tetapi komunikasi antara ATC dengan kokpit kru kurang baik pada waktu itu. Mungkin saja begitu. Ya, Ibu Ruth, ini kami sedang memutarkan visual yang saya sebutkan tadi. Tim SAR gabungan menemukan salah satu bagian pesawat ATR 42500 di bagian hidung pesawat. Mungkin Bu Ruth bisa lihat ya, Bu? Oke. Nah, ini ya itu black box itu. Oh, seperti kalau lihat itunya. Oh, bentuknya seperti black box ya, Bu ya? Tapi tadi dinyatakan ini bukan kotak hitam katanya, karena berada di hidung pesawat. Tapi saya juga belum terlalu paham ini apa, karena tadi juga diutarakan oleh Danrem, ini bukan kotak hitam dan masih dicari karena kotak hitam seperti yang Bu utarakan tadi, adanya di belakang ya, Bu ya. Oke. Iya, adanya di belakang. Dan biasanya ada tulisannya kok, FDR dan CVR gitu. Tapi selain black box, bagian pesawat yang berwarna oranye itu apa, Bu, biasanya? Hanya dua itu sih yang kami biasa gunakan untuk memeriksa. Oke, baik. Ya, nanti kita konfirmasi lagi lebih lanjut. Memang apa bagian pesawat yang ditemukan ini sehingga ada petunjuk juga bagi tim SAR gabungan untuk kembali melakukan pencarian terhadap kotak hitam yang hingga saat ini belum dinyatakan ditemukan. Bu Ruth, ATR 42500 ini kan disebut sebagai pesawat yang laku ya di dunia ya. Karakteristiknya juga cukup banyak disukai oleh banyak pilot begitu. Sebenarnya karakteristik teknik apa yang perlu dicermati secara khusus dalam kecelakaan jenis ini, Bu Ruth? Dia sih sebenarnya memang cocok untuk udara kayak kita ya, yang tropical, dan dia bisa manuver lebih cepat ya, lebih lincah dan sebagainya.
kemudian juga muatannya lumayan ya, jadi dia dipakai untuk yang remote area. Ya. Ini sangat bagus gitu, membantu sekali. Nah, makanya banyak digunakan di Indonesia ATR ini. Tapi saya nggak tahu, dia sangat kurang cocok untuk dipakai di yang daerah pegunungan karena dia sangat sensitif untuk icing, untuk turbulensi. Ya, jadi dia kurang tepat kalau digunakan di daerah-daerah yang banyak pegunungannya, kemudian daerah-daerah yang kayak yang hari ini kita temui ya, banyak vegetasi yang begitu rapat gitu, yang kemudian cuacanya sering berubah. Nah, ini kurang tepat lah kalau menggunakan pesawat itu. Oke. Tapi begini Bu Ruth, mungkin terakhir, apa sebenarnya perbedaan proses investigasi terhadap kecelakaan pesawat jenis ATR ini dibandingkan dengan pesawat-pesawat lainnya? Ada karakteristik perbedaan yang spesifik nggak untuk investigasi? Sebenarnya tidak, karena kita punya prosedur untuk memeriksa setiap insiden atau kecelakaan itu sama. Karena berdasarkan SOP yang ada di ICAO Annexes 13. Jadi kita ya pakai itu selalu melihatnya. Jadi memang secara umum sama ya Bu ya, mau dari ATR ataupun pesawat jenis lain yang lebih besar juga karakteristiknya, investigasinya sama. Lalu sejauh mana data radar sipil dan radar militer sebenarnya bisa membantu rekonstruksi detik-detik terakhir penerbangan dan menganalisisnya Bu Ruth? Karena kan ini juga banyak yang terlibat ya dalam melakukan pencarian dan juga menganalisis penyebab terjadinya kecelakaan Bu Ruth. Ya, sebenarnya bisa saling membantu Mas. Karena kita ketahui radar gap di daerah Makassar itu cukup luas ya. Maksud saya coveragenya untuk radar gap di sana sering terjadi sangat luas. Hingga memang kalau bisa dibantu dari radar-radar yang lain untuk mencari, untuk membantu percepatan pencarian dan itu lebih baik. Oke, baik. Terakhir Bu Ruth, antisipasi apa yang harus dikedepankan untuk tim SAR gabungan dalam melakukan proses pencarian badan pesawat, terutama black box, karena black box ini merupakan part yang paling penting untuk mengetahui terjadinya penyebab kecelakaan yang terjadi di ATR 42500 ini, Bu Ruth. Ya, saya pikir teman-teman di lapangan harus sangat diberikan info bagaimana bentuk dari black box pesawat ini. Karena kalau enggak ya seperti tadi ya, dikiranya black box, taunya bukan. Karena warnanya memang warna oranye menyala sekali. Tapi ada tulisannya pembeda bahwa yang satu FDR, yang satu CVR. Gitu aja. Nah, untuk pencarian ini memang akan agak sulit ya, tidak mudah, terutama melihat lokasi pencariannya ini curam ya. Jadi saya berharap sekali nih teman-teman yang di lapangan nih jaga kesehatan banget, karena dingin, kemudian cuaca yang tidak jelas. Ini sama seperti kejadian di pesawat pada waktu di Sukabumi. Setiap jam 11 ke atas udah berkabut tebal, jadi kita harus stop pencarian. Ya, mudah-mudahan ini tidak ya. Ya, ini langkah kehati-hatian juga harus tetap dijaga meskipun saat ini tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian terhadap kotak hitam pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih pengamat penerbangan sekaligus mantan investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Ruth Hana telah berbagi perspektif dan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bu Ruth, sampai jumpa lagi. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Terdampak banjir, jalur kereta api di Pekalongan beroperasi terbatas. Kami hadirkan sesaat lagi informasinya untuk Anda.
Saudara, imbas banjir, jalur kereta api di Pekalongan sudah mulai bisa dilalui, namun hanya satu lajur rel saja yang bisa dilintasi rangkaian kereta dengan kecepatan terbatas dan ditarik dengan lokomotif khusus. Lokomotif khusus berwarna merah ini merupakan penarik rangkaian gerbong kereta api yang melintas di jalur hulu di Pekalongan. Sementara jalur hilir belum bisa dilewati karena kondisi ketinggian air banjir mencapai 13 cm. Adanya genangan air antara stasiun Pekalongan Stasiun Semanggi menyebabkan beberapa kereta api mengalami pembatalan perjalanan dan juga perubahan pola operasi kereta api. Dalam 2 hari tersebut, sebanyak 4.915 penumpang yang membatalkan tiket mereka akibat adanya pembatalan dan juga perubahan pola operasi tersebut. Pembatalan tiket bisa dilakukan sejak tanggal keberangkatan yang terjadi tiket hingga 7 hari ke depan. Sebelumnya banjir di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah menyebabkan sejumlah perjalanan kereta tertunda. Salah satunya kereta Majapahit jurusan Kota Malang ke Jakarta yang sempat berhenti lebih dari 9 jam di stasiun Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Akibatnya kereta Majapahit tidak bisa tiba di Jakarta pukul 7 pagi menurut jadwal seharusnya. PT KAI mencatat ada 4.915 penumpang kereta api yang membatalkan perjalanan dan membuat calon penumpang di stasiun Tawang, Semarang menumpuk. Masyarakat yang terdampak masih bisa melakukan pembatalan hingga 7 hari ke depan dari tanggal keberangkatan tiket dan akan menerima biaya tiket sebesar 100% sesuai dengan ketentuan. Akibat pembatalan perjalanan kereta terhitung sejak 15 Januari hingga pukul 1 siang tadi, menyebabkan kerugian sebesar 3,5 miliar rupiah. Jadi gini, kalau akibat pembatalan KA sendiri ya, itu mencapai 3,5 miliar. Nah, belum, in total, sampai dengan kondisi hari ini ya, pukul 1. Nah, pembatalan ini kan masih terus bergulir ya. Jadi memang kalau kita bilang kerugiannya berapa, ini masih apa ya, masih berjalan lah seperti itu. SR ya saat ini 3,5 miliar ya, akibat pembatalan KA. Untuk pengembalian tiket saja. Untuk service recovery ini belum kami hitung karena kami 4 hari sejak 15 sampai dengan 18 pukul 1 tadi. Lalu bagaimana penanganan banjir di sekitar rel kereta api yang berdampak pada pembatalan sejumlah perjalanan? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Ari, bagaimana penanganan banjir di sana sekarang? Apakah perjalanan kereta api sudah kembali normal? Selamat malam Tony dan juga saudara. Pada malam hari ya ini perjalanan kereta api baik dari arah Jakarta ke Semarang maupun Jakarta belum normal. Namun dari dua lagi yaitu Bulu Transit yang bisa dilewati hanya di saja. Kereta api yang melintas di stasiun ini hanya bisa maksimal 20 km per jam dan hanya bisa ditarik dengan lokomotif khusus yang disiapkan oleh PT KAI. Meski begitu, nanti juga saudara mesti sudah bisa dilewati, namun jalan kereta api banyak yang Ya, ternyata komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Ari Himawan mengalami kendala. Tadi yang kami tangkap dari laporan Ari Himawan, sedikit tadi saya tangkap bahwa sebagian sudah normal tapi belum sepenuhnya. Itu pun masih harus dilakukan upaya penyedotan dan peninggian rel di sekitar jalan ataupun jalur rel yang berada di Pekalongan, termasuk juga tadi ada penarik lokomotif penarik yang difungsikan untuk menarik gerbong dari kawasan rel yang terendam banjir sehingga bisa dibawa ke tempat ataupun ruas rel yang tidak tergenang banjir. Dari informasi yang tadi sudah disampaikan bahwa saat ini masih terjadi genangan sekitar 10-13 cm di
beberapa ruas rel yang ada di Pekalongan. Saudara, banjir di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara belum juga surut. Sejumlah kendaraan yang harus beraktivitas terpaksa menerobos genangan air sehingga membuat kendaraan roda 4 dan roda 2 memperlambat laju kendaraan mereka. Pemompaan air banjir sudah dioperasikan sejak pagi tadi dan masih terus diupayakan agar genangan air segera surut. Diperkirakan genangan air banjir berkisar 20 hingga 50 cm. 80% wilayah Jakarta Utara terendam banjir akibat hujan dan diperparah kenaikan air pasang laut atau ROP. Warga diimbau waspada dan mengikuti instruksi petugas serta meminta orang tua mencegah anak-anak bermain air banjir karena berbahaya. Untuk mengatasi banjir, seluruh rumah pompa yang berada di Jakarta Utara difungsikan dan ditambah dengan mengoperasikan 72 pompa mobile. Malam hujan turun dengan intensitas yang bisa dikatakan cukup ekstrim dan hampir 80% wilayah Jakarta Utara ini semuanya ada genangan. Dan tadi kami melintas di sepanjang jalan RE Marta Dinata, itu air sudah setinggi paha orang dewasa. Kemudian kali Ancol pun sudah rata dengan jalanan. Kami menghimbau sejak tadi melalui pengeras suara yang ada di mobil operasional, kami meminta mereka untuk segera pulang, untuk segera kembali ke rumah. Jangan ada yang bermain air untuk keselamatan dan keamanan diri. Saudara, jika sore tadi genangan air belum juga surut, lantas bagaimana dengan malam hari ini? Apakah banjir di Boulevard Kelapa Gading sudah surut? Ada jurnalis Kompas TV Zevanya Sitomoyang dan juru kamera Yogi Syahrevi di sana. Z, apakah banjir sudah surut di sana dan bisa dilalui dengan kendaraan sekarang? Ya Radi, kalau pantauan kami malam hari ini nampaknya genangan air di Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading Jakarta Utara ini mulai perlahan surut ya. Nah, meskipun tidak ada terlihat perubahan yang begitu signifikan, tapi terlihat di sini mungkin genangan airnya ini setinggi 10 hingga 20 cm karena ada sedikit perbedaan di mana kalau dari tempat titik saya melaporkan ini airnya sudah semakin cetek begitu ya. Sehingga kalau di belakang saya ini juga mungkin ketinggiannya sekitar 20 cm dan juga terlihat dari bagaimana kendaraan yang melaju. Anda bisa lihat di belakang saya ini mobil-mobil atau kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 ini mulai bisa melaju seperti biasa karena kalau di sisi kanan jalan ini airnya sudah tidak begitu tinggi. Jadi banyak ini kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 ini yang mengambil jalur sisi sebelah kanan jalan karena itu tadi saya katakan genangan airnya sudah mulai surut begitu ya. Dan terlihat juga kalau sebelumnya di sore hari tadi dari pagi siang sore hari tadi ini di jalan yang titik saya melaporkan ini cukup banyak tadinya beberapa pedagang-pedagang dan juga beberapa motor yang berhenti begitu ya dikarenakan masih ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanannya ke arah MOI atau Mall of Indonesia karena cukup ramai ini kendaraan Radi dari arah Boulevard Jalan Boulevard dan Mall Kelapa Gading begitu ya yang mau mengarah ke Mall of Indonesia yang tadinya masih sempat ragu tapi sekarang ini mobil masih tetap memutuskan untuk menerobos genangan air yang ada di Jalan Boulevard Barat Raya ini. Dan juga sementara itu kalau saya lihat di arah sebaliknya yang dari arah Mall of Indonesia untuk menuju ke Mall Kelapa Gading ini juga terlihat kendaraan sudah bisa melaju cukup normal Radi dan juga saudara. Karena kalau saya lihat penyedotan air atau pemompaan air di Jalan Boulevard Barat Raya hingga malam hari ini masih terus diupayakan, masih terus dilakukan begitu ya, yang dimana airnya ini dibuang ke kali terdekat begitu. Genangan airnya meskipun cukup membutuhkan waktu cukup lama begitu ya Radi, tidak bisa sebentar, tapi mulai terlihat perlahan air ini mulai surut di Jalan Boulevard Barat Raya ini, Radi. Ya, Z, tadi kan Anda
dari kantor di kawasan Palmerah menuju ke Kelapa Gading pasti juga melintasi jalur banjir-banjir ini ya. Mungkin sepanjang jalan Anda menuju ke sana melakukan peliputan, apa yang Anda amati dan harus Anda waspadai yang juga bisa dibagikan kepada warga ketika besok mulai beraktivitas di hari Senin, Z? Ya Radi, yang tentu yang perlu diperhatikan kalau tadi perjalanan kami dari Palmerah menuju ke daerah Jakarta Utara begitu ya, ini memang dari sekitaran sebelum Jalan Boulevard Barat Raya ini memang tidak ada genangan air yang terlihat gitu ya sepanjang perjalanan, tapi memang dikarenakan cuaca yang cukup buruk dan sepertinya memakan cukup banyak waktu untuk genangan air ini bisa habis begitu dari Jalan Boulevard Barat Raya. Tentu yang menjadi perhatian warga sekitar sini untuk menuju ke kantor besok beraktivitas begitu ya, ini mungkin bisa memperhitungkan kendaraan yang akan digunakan karena lagi-lagi diprediksi juga malam hari ini biasanya sering terjadi hujan begitu, sehingga warga ini bisa memperhatikan besok untuk kendaraan yang akan digunakan beraktivitas besok hari, Radi. Ya, dari mulai kendaraan yang digunakan dipertimbangkan apakah kendaraan pribadi atau kendaraan umum, lalu juga mungkin bisa diperhatikan juga waktunya ya. Jadi kalau mau ke kantor besok jangan terlalu mepet supaya tidak terlambat sehingga bisa tetap tepat waktu sampai di kantor meskipun terhadang banjir di beberapa ruas jalan di Kelapa Gading. Baik, terima kasih Zevanya Situmeang dan juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saudara, dua kubu di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah berseteru jelang kedatangan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kami hadirkan informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, dua kubu di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah berseteru jelang kedatangan Menteri Kebudayaan Fadlizon saat hendak membuka seluruh akses keraton. Situasi memanas terjadi di dalam tembok keraton. Dua kubu dari lembaga Dewan Adat dan pendukung Pakubuwono XIV Purboyo saling berseteru saat proses pembukaan akses keraton hendak dilakukan untuk serah terima SK Kementerian Kebudayaan tentang penunjukan penanggung jawab keraton. Pihak kubu lembaga Dewan Adat mengatakan adanya insiden perseteruan ini sangat disayangkan. Sedangkan dari pihak Pakubuwono XIV Purboyo menyebut akan terus menghormati adat istiadat keraton namun meminta Kementerian Kebudayaan untuk mengambil sikap atas surat keberatan yang dilayangkan oleh mereka. Aspirasi disampaikan sehingga bisa berjalan dengan baik. Oh, gitu. Tak pikir itu yang akan terjadi, ternyata kemudian yang terjadi seperti ini. Ya, saya pertama mohon maaf, ini acara kenegaraan harus ternodai oleh hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, jadi sekali lagi kita hormati adat istiadat terutama ke keraton ini. Jadi kita minta sebelum ada, kita sudah ada duluan keraton ini. Sebelum ada kabinet sudah ada keraton ini. Jadi sekian dari saya. Kita menunggu dari Pak Menteri Fadlizon yang terhormat. Terima kasih dari saya. Dan saudara, selesai sudah kebersamaan kita di Sapa Indonesia Malam. Di penghujung acara ini kami ingatkan Anda untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Radi Saputro menutup Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi ada Asri Gunawan dan Yasir Nenek Ahmad dalam berita utama. Selamat malam, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh